Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Maulana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis statistik yang terdapat dalam Minitab. Basis statistik adalah ilmu yang menyangkut pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Dalam menerapkan statistik pada masa ilmiah, industri atau sosial biasanya dimulai dengan populasi statistik atau model statistik yang akan dipelajari. Dalam modul basis statistik ini, kita akan mempelajari 6 topik basic statistik. Untuk yang pertama adalah one sample Z. Nah, one sample Z ini digunakan untuk memperkirakan rata-rata suatu populasi dan membandingkannya dengan nilai target atau referensi ketika kita ingin mengetahui standar deviasi populasinya itu berapa. Dengan menggunakan one sample Z ini, kita dapat menentukan apakah rata-rata populasi berbeda dari rata-rata populasi yang dihipotesiskan yang kita tentukan. Yang kedua itu menghitung kisaran nilai yang kemungkinan besar mencakup rata-rata populasi itu berapa. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama ini adalah seorang ilmuwan di sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan ingin menilai persentase lemak dalam saus kemasan perusahaan tersebut. Nah, persentase yang diiklankan itu sebesar 15%. Dan ilmuwan mengukur persentase lemak dalam 20 sampel yang diambil secara acak. Pengukuran sebelumnya menemukan bahwa standar deviasinya itu sebesar 2,6%. Nah, selanjutnya ini adalah tabel data yang diambil 20 tabel data yang diambil secara acak tersebut. Sehingga dari tabel ini kita dapat mengetahui besarnya persentase lemak dalam saus kemasan perusahaan tersebut. Untuk yang pertama, data ini kita masukkan dulu ke dalam aplikasi ke dalam software Minitab. Datanya di copy, lalu dipastekan. Jika sudah, untuk step yang kedua adalah memilih start basic statistik one sample set. Start basic statistik. Nah, di dalam basic statistik ini terdapat bermacam-macam variasi untuk pengolahan data, tapi di sini kita hanya mempelajari 6 basic statistik saja. Untuk yang pertama, memilih one sample Z. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada kolom yang kedua ini pilih percent fat. Lalu untuk no standar deviasinya itu kan tadi udah dikasih tahu sebesar 2,6%. Jadi tinggal dimasukkan saja sebesar 2,6%. Lalu untuk perform hipotesis testnya itu tadi kan yang diiklankan itu sebesar 15%. 15%, jadi dimasukkan saja sebesar 15%. Jika sudah, setelah itu langsung di OK. Nah, nanti hasilnya akan langsung keluar. Dari 20 data tersebut, rata-rata itu sebesar 16,460. Lalu standar deviasinya itu 2,258. Lalu yang 95% ini adalah tingkat kepercayaan dari hipotesisnya itu. Lalu kesimpulannya adalah hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata persentase lemak sama dengan 15%. Karena nilai P ini 0,012 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05%, ilmuwan menolak hipotesis 0 ini. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata persentase lemak berbeda dari 15%. Sekarang kita masuk ke dalam one sample T. Nah, one sample T ini adalah kebalikan dari one sample Z, dimana kalau one sample Z tadi kan besar dari standar deviasinya, ini kan sudah dikasih tahu nilainya itu berapa. Kalau di one sample T ini nilai dari standar deviasinya kita tidak tahu seberapa besar. Misalkan kalau nanti kalian disuruh mengolah data terus besar dari standar deviasinya itu tidak tahu berapa, kalian bisa menggunakan one sample T ini. Seperti contoh kasus yang ada di bawah ini.
Di sini seorang ahli ekonomi ingin menentukan apakah biaya energi bulanan yang dikeluarkan suatu keluarga telah berubah dari tahun sebelumnya, ketika biaya rata-rata per bulannya itu sebesar $200. Terus si ahli ekonomi ini secara acak mengambil data dari 25 keluarga dan mencatat biaya energi yang dikeluarkan untuk tahun berjalan. Ahli ekonomi ini melakukan uji dengan menggunakan one sample T untuk menentukan apakah biaya energi bulanan berbeda dari $200. Berikut adalah tabelnya, tabel 25 data yang diambil dari berbagai keluarga. Dari data ini nanti kita akan mengolah sehingga kita mengetahui apakah biaya energinya itu berbeda dari $200. Untuk yang step yang pertama, seperti tadi, datanya dikopikan ke dalam Minitab. C, tambahkan sheet, Ctrl V. Jika sudah, untuk step yang kedua, memilih Start, Basic Statistik, lalu One Sample T. Start, Basic Statistik, lalu pilih yang kedua, One Sample T. Lalu untuk kolom yang kosong ini kita bisa memilih energi cost. Klik 2 kali. Lalu untuk perform hipotesis tesnya ini diisi 200, karena kan tadi rata-ratanya itu kan yang harus dikeluarkan per bulan itu $200. Lalu bagian grafnya ini bisa dicentang histogram karena kita ingin melihat pola dari grafik yang dikeluarkan. Lalu di OK, dan nanti nilainya akan langsung keluar. Dari 25 data yang diambil secara acak itu ternyata rata-rata yang dikeluarkan itu, biaya yang dikeluarkan itu sebesar $330,6 dan standar deviasinya itu 154,2, dan tingkat kepercayaannya itu yang dikeluarkan mulai dari $266,9 sampai dengan $394,2. Sehingga karena nilai P-nya ini lebih kecil daripada tingkat signifikan sebesar 5%, maka si ahli ekonomi ini menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa biaya energi yang dikeluarkan setiap bulannya itu berbeda dari $200, seperti yang kita lihat pada grafik ini. Pengeluarannya itu berada di antara 266,9 sampai dengan $394,2. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu tool sample T. Di tool sample T ini kita akan menggunakan dua data, dimana dari kedua data tersebut yang nantinya akan dibandingkan apakah ada perbedaan di antara mean populasi dari kedua data tersebut berdasarkan statistik tingkat signifikan dari data sebesar 5%. Seperti pada contoh kasus yang di bawah ini. Di sini seorang ahli konsultan kesehatan ingin membandingkan peringkat kepuasan dari kedua rumah sakit tersebut. Konsultan tersebut mengumpulkan penilaian dari 20 pasien untuk masing-masing rumah sakit dari kedua rumah sakit tersebut. Nah, konsultan itu melakukan uji dengan menggunakan tool sample T untuk menentukan apakah ada perbedaan peringkat pasien di antara kedua rumah sakit tersebut. Ini datanya ada rumah sakit A dan juga rumah sakit B, dan ratingnya bervariasi, bisa dilihat dari data ini. Nanti kita akan bandingkan apakah ada perbedaan peringkat pasien di antara rumah sakit tersebut. Seperti tadi, datanya dikopikan ke dalam tab.
di copy. Lalu data yang B nya juga rumah sakit yang B ditaruh di setelah data rumah sakit yang A, di bagian bawahnya ditaruh, jadi dilanjutkan saja datanya sampai bawah. Jika sudah, selanjutnya masuk ke dalam step yang kedua, yaitu start basic statistic to sample T. Yang ketiga to sample T. Nah, untuk yang sampelnya ini kita memilih yang rating. Lalu untuk sampel ID-nya ini kita memilih yang hospital, karena nanti dari hospital ini akan dibandingkan keduanya antara rumah sakit A dan juga rumah sakit yang B. Jika sudah, lalu di OK. Di klik hospital, lalu di OK. Nanti datanya langsung keluar. Untuk bagian yang deskriptif statistik yang rating dari kedua rumah sakit tersebut, dari 20 data yang A nya ini, dari 20 data tersebut rata-ratanya itu 80,3, lalu standar deviasinya itu 8,18, lalu yang B nya itu untuk rata-ratanya 59,3 dan standar deviasinya itu sebesar 12,4. Lalu yang estimation for difference nya ini, bagian yang di sini ternyata ada perbedaan populasi rata-rata dalam peringkat rumah sakit sebesar 21, dan juga bagian yang confidence level atau tingkat kepercayaannya ini menunjukkan rata-rata populasi ternyata perbedaan itu berada di antara 14,22 sampai dengan 27,78, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa misalkan kalau nilai P-nya ini lebih kecil daripada 5%, sehingga kita akan menolak hipotesis 0, karena kan tadi nilai P-nya ini lebih kecil daripada 5%. Jadi untuk kesimpulannya itu bahwa ternyata ada perbedaan di antara kedua rumah sakit tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu PRT test atau uji T berpasangan. Uji T berpasangan ini berguna untuk menganalisis set item yang sama yang diukur dalam dua kondisi yang berbeda. Perbedaan pengukurannya itu yang dilakukan pada subjek yang sama, ada sebelum perlakuan dan setelah diberikan perlakuan, atau perbedaan antara dua perlakuan yang diberikan pada subjek yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata di antara kedua data tersebut. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soalnya saja. Di sini seorang ahli fisiologi ingin menentukan apakah program lari tertentu berdampak pada detak jantung istirahat. Detak jantung dari 20 orang ini diambil secara acak lalu diukur. Orang-orang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program yang sedang berjalan dan diukur kembali 1 tahun kemudian. Jadi pengukuran sebelum dan sesudah untuk setiap orang adalah sepasang pengamatan. Maksudnya adalah proses pengamatannya sama, tapi waktu pengamatannya itu diambil di waktu yang berbeda. Di sini si ahli fisiologi ingin melakukan uji T berpasangan untuk menentukan apakah detak jantung berbeda sebelum dan sesudah program perjalanan tersebut. Untuk datanya bisa dilihat di dalam tabel. Ini adalah data yang diambil di awal pengamatan, lalu ini adalah data yang diambil 1 tahun kemudian, dan ini adalah perbedaan di antara kedua pengamatan tersebut. Dan
Dari tabel ini nanti kita akan masukkan ke dalam software Minitab. Datanya bisa langsung di copy ke dalam Minitab. Dikopikan. Lalu selanjutnya memilih start basis statistik PRT. Start basis statistik, pilih yang PRT. Untuk yang sampel satunya ini kita memilih yang before atau pengamatan di awal. Lalu untuk sampel yang duanya ini kita memilih yang after atau pengamatan 1 tahun kemudian. Lalu di OK. Nanti datanya langsung keluar. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan dari deskriptif statistiknya. Untuk nilai yang before dari 20 data, di sini kita lihat rata-ratanya itu sebesar 74,5. Lalu standar deviasinya itu sebesar 4,51 dan standar error mean-nya itu sebesar 1,01. Dan untuk yang data afternya dari 20 data, rata-ratanya itu sebesar 72,3, lalu standar deviasinya itu sebesar 4,05 dan standar errornya itu sebesar 0,91. Karena nilai rata-rata sebelumnya itu lebih besar daripada setelahnya, maka di sini bisa disebutkan bahwa adanya perbedaan di antara kedua data tersebut. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan atau tidak, maka kita di sini melihat bagian yang estimation for difference-nya. Di sini untuk mean-nya itu sebesar 2,2, lalu standar deviasinya itu sebesar 3,25 dan bagian yang 95% adalah tingkat kepercayaan dari datanya, mulai dari 0,677 dan 3,723. Selanjutnya adalah sini kita langsung bisa menyimpulkan bahwa apabila nilai signifikannya itu di bawah 0,05, maka datanya itu bisa ditolak. Di sini kita lihat nilai p-value-nya itu adalah 0,007 atau 0,07%, yang dimana nilai ini lebih kecil daripada tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Jadi bisa disimpulkan bahwa si ahli fisiologi ini menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa adanya perbedaan antara detak jantung subjek uji sebelum dan sesudah program berjalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang kelima, yaitu normality test atau uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa data atau sampelnya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil pengujiannya menunjukkan apakah harus menolak atau menerima hipotesis nol bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Di sini kita dapat melakukan uji normalitas dan menghasilkan plot probabilitas normal dalam analisis yang sama. Uji normalitas dan plot probabilitas biasanya merupakan alat terbaik untuk menilai normality suatu data. Dalam uji normalitas ini di sini ada beberapa jenis uji normalitas. Yang pertama itu ada Anderson-Darling test. Pengujian ini membandingkan empirical cumulative distribution function data sampel dengan distribusi yang diharapkan jika datanya normal. Jika perbedaan yang diamati cukup besar, maka di sini kita akan menolak hipotesis nol tentang normalitas populasi. Selanjutnya yang kedua adalah Ryan-Joyner normality test. Pengujian ini menilai normalitas dengan menghitung korelasi antara data
dan skor data. Jika koefisien korelasi mendekati 1, populasi cenderung normal. Statistik Joyner menilai kekuatan korelasi ini jika kurang dari nilai kritis yang sesuai. Lalu yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov normality test. Untuk yang tes Kolmogorov-Smirnov ini tidak terlalu jauh beda dengan Anderson-Darling test, karena pada dasarnya fungsinya itu masih menggunakan distribusi empiris. Sedangkan untuk yang Ryan Joyner ini dia didasarkan pada regresi dan korelasinya atau hubungan dan kedekatan dari suatu data. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam contoh ke dalam proses pengerjaannya. Di sini ada datanya, ada sebanyak 15 data. Ini adalah data asumsi yang akan kita kerjakan untuk melihat normalitas suatu data. Untuk datanya bisa langsung dimasukkan ke dalam software Mimtab-nya. Di copy lalu dimasukkan. Selanjutnya memilih Start Basic Statistic. Start Basic Statistic Normality Test. Untuk bagian variabelnya ini kita bisa memilih bagian yang C1 atau data. Selanjutnya karena di sini kita memilih yang bagian Anderson, tetapi kalian dapat memilih yang Ryan Joyner atau Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak. Tapi karena di dalam modul ini di sini kita menggunakan yang bagian Anderson-Darling. Dipilih, lalu untuk title-nya bisa dinamakan normality test. Lalu di OK. Nanti akan muncul plot dari probabilitasnya. Untuk plotnya ini terlihat bahwa nilai dari data itu menjauh dari garis lurus atau expected value-nya. Untuk bagian min ini sebesar 36,33, artinya adalah nilai ini memusat pada nilai 36,33. Lalu standar deviasinya itu sebesar 11,09, dan ini adalah jumlah datanya sebesar 15, dan AD ini adalah nilai Anderson-Darling-nya sebesar 0,913. Nilai ini relatif cukup besar, yang berarti di sini kita dapat menolak H0 atau data menyebar tidak normal. Namun dari data ini AD ini belum dapat diputuskan secara pasti apakah data ini menyebar normal atau tidak, karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan menyebarnya data normal. Di sini kita akan melihat nilai dari p-value-nya. Di sini untuk nilai p-value-nya adalah sebesar 0,015, atau nilai p-value ini lebih kecil daripada 0,005. Artinya di sini kita dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa dari data tersebut datanya itu tidak menunjukkan adanya distribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang ke-6 atau topik yang terakhir, yaitu goodness of fit test for Poisson. Uji kecocokan ini digunakan untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi Poisson atau tidak. Tes ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian seperti jumlah kerusakan per unit. Misalnya itu seperti seorang insinyur kualitas di produsen ponsel ingin mengetahui
apakah data tentang jumlah kerusakan per ponsel itu mengikuti distribusi Poisson atau tidak. Di sini hipotesis yang diajukan itu adalah untuk H0-nya data mengikuti distribusi Poisson dan H1-nya adalah data tidak mengikuti distribusi Poisson. Artinya jika datanya itu berdistribusi Poisson, di sini kita akan menerima H0 dan menolak H1. Tetapi kebalikannya, jika di sini datanya tidak mengikuti distribusi distribusi Poisson maksudnya, maka di sini kita akan menolak H0 dan menerima H1. Sebagai contohnya, di sini kita lihat dalam kasusnya, seorang insinyur kualitas di sebuah perusahaan elektronik konsumen ingin mengetahui apakah cacat per televisi berasal dari distribusi Poisson. Teknisi secara acak memilih 300 televisi dan mencatat jumlah cacat per televisinya. Untuk datanya kalian bisa mengambilnya dari link yang sudah disediakan, tinggal diklik saja. Di sini saya sudah mendownload datanya. Dan datanya sudah ada di dalam mini tabnya. Lalu langkah selanjutnya adalah memilih stat basis statistik goodness of fit test for Poisson. Stat basis statistik, dia adanya di paling bawah, goodness of fit test for Poisson. Diklik. Untuk variabelnya ini adalah kita memilih yang C1 atau defect, dan yang frekuensi variabelnya adalah untuk yang observe-nya. Lalu setelah itu di OK saja, nanti hasilnya langsung muncul. Dari 300 data, rata-ratanya itu adalah sebesar 0,536, dan untuk yang observe of expected count for defect-nya itu di sini kita bisa lihat untuk defect-nya 0, Poisson probability-nya itu sebesar 0,58, dan observe count-nya itu 213, dan expected count-nya itu 175,4, dan contribution to chi-square-nya ini 8,056. Selanjutnya untuk defect-nya 1 itu Poisson probability-nya sebesar 0,313, dan observe-nya itu sebesar 41, dan expected count-nya 94, dan contribution to chi-square-nya 29,993. Selanjutnya untuk defect-nya 2 itu Poisson probability-nya sebesar 0,08, observe-nya itu 18, dan expected-nya itu 25,26, contribution to chi-square-nya itu 2,086, dan defect yang lebih dari atau sama dengan 3 itu Poisson probability-nya sebesar 0,017, observe count-nya itu sebesar 28, expected count-nya itu sebesar 5,196, dan contribution to chi-nya itu sebesar 100,072. Selanjutnya chi-square test ini adalah hipotesisnya, bagian hipotesis. Untuk yang null hipotesis atau H0, data mengikuti distribusi Poisson, dan untuk yang alternatif hipotesis atau H1, data tidak mengikuti distribusi Poisson. Karena nilai p-value-nya ini 0, yang dimana nilai p-value-nya lebih kecil daripada tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Jadi di sini si insinyur itu menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1, menyimpulkan bahwa datanya itu tidak mengikuti distribusi Poisson. Dan ini adalah grafik perbandingan antara observed dan juga expected value. Selanjutnya grafik yang kedua ini adalah
grafik kontribusi dari chi-square value-nya. Grafik ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara nilai yang diamati dan juga nilai yang diharapkan besar untuk kategori 1, dan juga yang kategori 3, di mana kategori ketiga tersebut adalah kontributor tertinggi untuk statistik chi-square. Sekian video materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin dapat menghubungi saya melalui Line atau WhatsApp. Terima kasih.